Korban dugaan penipuan pembuatan buku rekening baru dan kartu ATM di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat bertambah menjadi 48 orang. Para pelajar dan warga yang menjadi korban melapor ke Polsek Cihideng. Beberapa korban ada yang mendapatkan tagihan dari bank dan ada juga rekening korban yang digunakan untuk tindakan kejahatan penipuan. Bahkan korban mengaku membuat rekening baru di 4 bank berbeda. Bukan hanya pelajar yang jadi korban penipuan pembuatan buku rekening baru, ada juga orang dewasa, ibu-ibu, dan bapak-bapak warga kampung. Pembuatan buku tabungan telah berlangsung sejak bulan Oktober 2020 lalu, dan yang menjadi korban pelajar dari daerah Kecamatan Mangkubumi dan Kawalu. Modusnya, mereka diberi uang Rp200.000 dan diantar ke bank untuk buat rekening baru. Dan setelah buku tabungan dan ATM jadi langsung dibawa oleh terlapor. Pada korban, terlapor sempat mengaku bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk judi online. Bagaimana awal terkuaknya kasus ini dan apa modusnya? Kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota, ada AKP Agung Tri Purbowo. Selamat siang, Pak Agung. Selamat siang, Mbak Lovi. Baik, Pak Agung, bisa dijelaskan kronologis dari kasus ini seperti apa? Adapun kronologis dari kejadian ini, itu terkuaknya itu awalnya itu ada korban 3 orang, itu pelajar, ditelepon oleh pihak bank karena ada tagihan di rekening atas nama dia itu, dan korban merasa kaget dan korban ingat-ingat itu disuruh sama anak pelaku ini, makanya langsung laporan. Awalnya ditanganin di Polsek, kemudian karena jumlah korbannya banyak, maka kita limpah untuk ditangani di Polres. Begitu, Pak. Baik, dari semua korban ini berasal dari mana saja? Apakah satu kawasan yang sama atau satu desa yang sama? Untuk korban-korban ini di wilayah Mangkubumi sama Kawalu, Mbak. Baik, hingga kini ada berapa korban, Pak Agung? Korban yang sudah kita periksa di Polres itu ada 18, Mbak. Jumlah untuk total semua korban itu ada 48 orang, Mbak. Cukup dan banyak. Baik, iya. Cukup banyak sekali, Pak Agung. Ini sebenarnya apa iming-iming atau modus pelaku hingga korban ini bisa tertipu? Modus pelaku itu dengan memberi uang 200.000, lalu korban diantar sama pelaku ke bank untuk membuka rekening. Setelah rekening ada buku tabungan telah diterima korban, diserahin ke pelaku. Cuma begitu saja. Baik. Baik, dan untuk rekening bank ini memang bank resmi ya? Bank resmi. Bank resmi? Ya, betul, Mbak. Baik. Bank BCA dan bank lainnya. Nah, bagaimana pelaku ini bisa memiliki atau bisa bertransaksi lewat rekening atau ATM dari korbannya? Karena ATM kan setelah dibikin sama korban langsung diserahin ke pelaku, Mbak. Begitu. Sejauh ini kita interview pelaku, yaitu digunakan untuk judi online. Alasannya seperti itu. Baik. Artinya setelah memang membuat rekening, langsung dipakai oleh pelaku sendiri, begitu ya? Betul. Baik, untuk apa para pelaku ini memakai uang dari rekening korban sendiri? Untuk judi online, namun setelah kita telusuri di sini, pihak bank itu menelpon korban yang 3 orang tadi, Mbak. Itu ternyata dilakukan juga untuk penipuan, Mbak. Bukan cuma buat judi online saja. Baik, dari 48 korban ini total kerugian berapa, Pak Agung? Total kerugian masih kita telusuri, Mbak. Karena dari awal juga yang mengebodalin itu yang uang pelaku, bukan korban. Mungkin korban di sejauh ini, hasil penyelidikan kita itu kerugiannya itu mungkin
dari ini saja, Mbak. Nama dia yang dipakai untuk rekening ini. Mungkin itu saja, Mbak. Baik, oke. Terakhir Pak Agung, hingga kini apa tahapan pemeriksaan dan apa pasal yang dijerat untuk pelaku? Pasal yang kita terapkan itu pasal 378 Junto 55, Mbak. Kemudian sekarang kita masih melakukan tahap penyelidikan. Karena keterangan dari inisial R ini, dia kan posisinya anak dari pelaku utama ini, Mbak. Pelaku utama itu ada di Jakarta sekarang. Itu ayah kandungnya sendiri. Jadi kita masih melakukan penyelidikan, pemeriksaan ke korban-korban yang lain. Ya, mungkin nanti setelah semua udah kita bungkus, sudah rapi semua, mungkin nanti perkembangannya kita kasih tahu lagi rekan-rekan. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Agung atas informasinya di iNews Siang.